Kak, kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Siloam atau Siloam Hospital. Ini Siloam International Hospital ya, bergerak di bidang rumah sakit ya. Seperti yang kita ketahui, untuk ini laporan tahunannya sudah keluar yang 2023. Di sini seperti biasa ada presiden direkturnya yaitu Benny Haryanto J, kemudian ada direkturnya yaitu Phua Meng Kuan atau Daniel Phua. Nah, ini nama kantor mereka ada di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan di UPH Jambo Sudirman di Lipo Village, Tangerang. Jadi seperti biasa memang setahu kami ya, untuk direktur ataupun top management ataupun kantor dari sebuah rumah sakit itu kebanyakan kalau dia ada kampusnya itu kebanyakan taruh di sana ya, kebanyakan di sana juga. Memang ada beberapa perusahaan yang kami ketahui memang juga seperti itu, dan ternyata di Siloam ini juga seperti itu ya. Untuk aset lancarnya kita lihat di sini dalam jutaan, tapi dia bentuk rupiah. Untuk aset lancarnya kita lihat kas dan setara kas dia sedikit meningkat dari 1 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Dia sedikit meningkat. Untuk piutang usaha ini pihak ketiga ini meningkat juga ya. Ini cukup, ini kayak penjualan meningkat ya ini ya. Dari 1,1 triliunan menjadi 1,4 triliunan. Kita lihat persediaan juga meningkat dari 201 miliaran menjadi 203 miliaran. Total aset lancarnya meningkat dari 2,6 triliunan menjadi 3,1 triliunan. Bahkan untuk yang aset tetap juga meningkat. Total asetnya dari 9,6 triliunan menjadi 10,9 triliunan. Kalau kita lihat memang ini tampaknya terjadi peningkatan aset, tapi kita lihat dulu itu karena hutang atau gimana. Tapi setahu kami ya, Siloam itu memang terus mencetak keuntungan dari tahun ke tahun, setahu kami. Kemudian kita lihat untuk utang usahanya yang pihak ketiga itu sedikit meningkat dari 436 miliaran meningkat menjadi 521 miliaran. Lalu ada pinjaman di sini, tahun lalu ada cerukan sebenarnya, kemudian tahun ini gak ada lagi. Lalu untuk total hutang yang jangka pendek dari 2,1 triliunan meningkat menjadi 2,5 triliunan. Jadi tampaknya hutangnya meningkat, tapi untuk yang total hutangnya dari 2,6 triliunan menjadi 2,9 triliunan. Jadi ini sebenarnya terjadi peningkatan untuk liabilitas ya, liabilitas atau hutang. Kalau kita lihat yang sewanya ini agak berkurang dari 221 miliaran menjadi 151 miliaran untuk total liabilitas jangka pendek juga. Lalu kita lihat di sini ekuitasnya. Nah, tadi kan liabilitasnya meningkat, tetapi ekuitasnya ini meningkat, bahkan kalau kita lihat ini cukup tinggi loh peningkatan ekuitasnya dari 7 triliunan menjadi 8 triliunan. Nah, ini luar biasa. Untuk pendapatannya kita lihat, wah ini semua rata-rata bertambah nih, baik dari spesialis atau non spesialis. Kemarin tahun lalu yang spesialis ada 2,1 triliunan, sekarang menjadi 2,5 triliunan. Lalu non spesialis dari 7,3 triliunan menjadi 8,6 triliunan. Kalau kita lihat ini tampaknya yang non spesialis ini meningkat cukup baik ya. Lalu kita lihat untuk yang laba tahun berjalan dari 700-an miliaran tembus menjadi 1,2 triliunan. Nah, ini luar biasa Kak. Ini tampaknya mereka mencetakkan laba yang maksudnya tidak kecil ini ya. Ini besar ini loh. Karena 700-an miliaran menjadi 1,2 triliunan, hampir mendekati 2 kali lipat. Untuk laba tahun berjalannya yang kepada pemilik entitas itu hampir sama, jadi gak gitu beda, tapi ini dia gabungkan sedikit dari 696 miliaran menjadi 1,2 triliunan. Memang setahu kami ya, industri rumah sakit Indonesia sebenarnya cukup bagus, tapi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa rumah sakit yang pelayanannya itu masih kurang ya. Memang ada juga yang sudah bagus. Untuk yang arus kas dari aktivitas operasional kita lihat kemarin mereka ada 1,6 triliunan, sekarang menjadi 2 triliunan. Lalu arus kas dari investasi mereka ada lakukan pembelian nih aset tetap dan perangkat lunak dari 1,1 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Kemudian ini kita skip. Ini ada apanya?
Kalau ini entitas anaknya. Tapi memang setahu kami Siloam Hospital memang agak mahal sih. Setahu kami lah ya. Dan kemarin kalau nggak salah masih belum bisa belum bisa pakai BPJS, tapi sekarang entah sudah bisa atau enggak ya. Kas dan setara kas. Kasnya itu kemarin 12 miliaran, sekarang menjadi 14 miliaran yang cash on hand. Nah, ini cukup besar loh kalau kita bilang, karena dia nilainya mencapai miliaran. Lalu pihak berelasi kita lihat, yang rupiah ini meningkat. Kemudian ini yang bank, ini yang ada di bank, yang di rupiah, ini yang pihak ketiga. Jadi kan pihak berelasi ini paling banyak mereka tahu di Bank Mayapada Internasional. Lalu ada Bank CMB Niaga, lalu ada Bank BNI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Tapi ini kok masuk ke pihak ketiga ya. Bank Mayapada Internasional dari 81 miliaran menjadi ratusan miliaran. Lalu mereka ada USD juga, ada Euro juga, ada SGD juga. Untuk jumlahnya ini agak sedikit meningkat. Dari 20 miliaran menjadi 21 miliaran. Lalu, nah ini. Deposito berjangka mengambil pendanaan cukup banyak. Yang di Bank Nasional Nobu. Dari 76 miliaran, sekarang hanya tersisa 150 jutaan. Ini piutang usahanya. Piutang usaha pihak berelasi tampaknya nggak gitu banyak. Pihak ketiga kita lihat. Pihak ketiga, wah ini agak meningkat nih. Untuk yang perusahaan atau koperasi, dia meningkat dari 1,2 triliunan menjadi 1,6 triliunan. Individu meningkat juga, tapi agak sedikit. Lain-lain meningkat juga dari 6,5 miliaran. Meningkat beberapa kali lipat kalau kita lihat. Lalu ini ada aset keuangan lancar lainnya. Pihak berelasi, piutang sewa ini meningkat sedikit. Dan klaim kepada pihak ketiga. Nah, ini kayak klaim kepada pihak ketiga antara asuransi atau gimana gitu ya. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan persediaan. Nah, ini yang kita bilang tadi, persediaan meningkat. Dan yang meningkat kayaknya yang di obat-obatan dan lainnya. Tapi yang perlengkapan medis berkurang ya. Dari 105 miliaran menjadi 90 miliaran. Tapi itu entah karena dia penyusutan atau gimana kan, setahu kami. Dia kalau dia aset tetap, dia tetap ada penyusutan. Wah, ini ada beasiswa beban dibayar di muka. Tapi udah sedikit berkurang dari 99 miliaran menjadi 92 miliaran beasiswanya. Kemudian di sini beasiswa dibayar di muka merupakan beasiswa yang diberikan kepada karyawan maupun calon karyawan yang dibebankan sama masa pendidikan. Nah, ini sebenarnya cukup bagus loh ini. Ibaratnya rumah sakit Siloam ini, karena mereka memberikan beasiswa kemungkinan besar mungkin kepada mahasiswa yang pintar-pintar ataupun nilainya tinggi gitu ya, ataupun dia berbakat gitu, mungkin saja. Lalu di sini kita bisa lihat aset tetapnya, bisa lihat di sini. Tapi sebenarnya beasiswa bukan hanya untuk yang pintar-pintar ataupun berbakat loh. Karena memang ada juga beasiswa setahu kami ya di beberapa perusahaan ataupun di masyarakat saat ini memang ada juga untuk yang kurang mampu dan lain-lain. Nah, ini jadi merupakan sebuah contoh yang bagus ya. Ini pemegang sahamnya. Yang 2023 PT Mega Pratama Karya Persada ada 49,57%. Lalu ada Prime Health Company Limited 26,18%. Ini ada Gloria, ada PT Nilam Biru, Safira, banyak-banyak juga ya. 49, 26. Nah, ini ada yang kasih bintang juga. Ada John Riyadi tadi di sana. Nah, ini bahkan ada yang namanya Dr. Grace ya tadi ya. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu contoh yang bagus, di mana seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan kalau sudah publik, ibaratnya dia sudah tercatat di saham publik itu, jadi perusahaan terbuka gitu. Nah, setiap orang bisa memiliki sahamnya, itu sebuah hal yang cukup bagus menurut kami. Pendapatan kita lihat, yang rawat inap, ya semua rata-rata meningkat. Dari tadi obat-obatan, kemudian ini fasilitas rumah sakit, semua rata-rata meningkat sih.
Ini pantas saja kita lihat, tapi pendapatannya itu meningkat cukup pesat. Luar biasa nih. Nah, ini ada yang rawat jalan juga. Tapi kalau kita lihat di sini, tampaknya rawat inap lebih banyak ya. Sekitar 6,3 triliunan, sedangkan yang rawat jalan itu 4,8 triliunan. Beban pokok pendapatan. Ini kayaknya yang paling meningkat cukup banyak itu jasa tenaga ahli, gaji, dan kesejahteraan karyawan. Makanan dan minuman juga meningkat ya. Makanan dan minuman juga meningkat. Nah, ini tadi kita lihat. Tapi setahu kami memang RS Siloam ini kan sebuah rumah sakit yang besar. Jadi mungkin kebanyakan yang datang ke sini memang yang penyakitnya itu sudah agak sedikit kronis atau gimana gitu. Makanya kebanyakan rawat inap ya. Hal ini berbeda dengan ketika kita berbicara tentang perusahaan kecil seperti klinik dan lain-lain gitu. Mungkin lebih banyak rawat jalan. Jadi itu bisa dibedakan ya. Nah, ini ada PT Siloam Hospital, Criolis, dan lain-lain. Nah, ini nih kita bisa lihat. Tampaknya yang paling banyak mendapatkan laba yang mana? Nah, paling banyak itu ada di MRCCC. Nah, tahu gak hospital yang Siloam itu yang di MRCCC itu mencatat senilai 321 miliaran untuk keuntungannya. Nah, ini cukup besar. Kemudian yang kedua pun di sini ada Siloam Hospital Lipo Village, sekitar 268 miliaran. Tapi kalau tidak salah ini kayak kawasan elit ini ya. Ini ada Siloam Hospital Balikpapan, ada Manado, ada Medan, ada Cikarang, Purwakarta, Jambi. Nah, jadi bisa dilihat kamu dari daerah mana. Bisa lihat Siloamnya itu yang di daerah Anda apakah ada. Dan inilah laporannya, di mana labanya, ruginya, dan lain-lain. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.